Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses instalasi untuk DB Visualizer. Namun sebelum itu saya akan memberikan keterangan sedikit apa itu DB Visualizer. Jadi DB Visualizer ini adalah perangkat lunak manajemen bisnis data dan alat pengembang yang mendukung berbagai database seperti Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL seperti yang kita gunakan di Odoo. Fungsi utama dari DB Visualizer ini adalah untuk membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan mengembangkan database mereka. Kemudian DB Visualizer juga memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi query SQL pada database mereka dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Selain itu, DB Visualizer juga memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengubah dan menghapus tabel, indeks, atau prosedur di dalam database mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja pergi ke eh, webnya. Jadi ini adalah web untuk eh, ada link untuk menginstal DB Visualizer ini di https eh, slash www.dbvis.com/download di sini. Nah, di sini kan ada berbagai pilihan. Ada yang Mac, ada yang Linux, ada yang nah itu tolong itu nanti teman-teman atau siapapun yang nonton video ini bisa apa bisa bisa sesuaikan dengan PC masing-masing. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pasti memilih yang Windows. Dan di sini juga ada beberapa pilihan. Ada yang eh, Windows ARM 64, ada yang 64 bit. Jadi untuk mengecek kalau kalian menggunakan Windows dan kalian masih bingung kira-kira kalian menggunakan apa, kalian bisa mengeceknya di eh, di folder di sisi ya kalian bisa ngecek di sini di sini. Nah, di sini ya ini kan di PC kan. Terus kalian bisa ke properti akan muncul. Nah, jadi jenis sistem di PC saya kan 64 bit. Berarti nanti saya harus memilih yang 64 bit gitu. Ini nih. Nah, di sini kan ada with dan without Java. Disclaimer, eh, sepengetahuan saya, oh kita bisa di sini sistem requirement. Jadi kan di sini ada kalian bisa lihat di sini kan ada sistem requirement untuk ini. Nah, yang OS support ini kan ini kita kan Windows. Jadi yang menjadi requirement-nya tuh Java 17. Nah, kita cek lagi apakah eh, apakah komputer saya, PC saya ini sudah ada Java 17-nya. Kita buka command prompt. Nah, kalau sudah ada kan kita tidak perlu menginstal yang dengan Java. Nah, ini kan kita sudah buka command prompt, kita cek apakah Java 17 sudah ada di PC saya atau tidak. Nah, jadi di Java 18 ternyata Java 17 belum ada ya kan, karena ini kan permintaannya Java 17. Jadi kita berarti kita memilih yang menginstal dengan Java. Berarti kita memilih yang with Java setup. Namun karena di sini juga ada yang integrated installer dengan setup with Java juga, jadi saya memilih download yang di sini. Namun tadi saya sudah mendownload karena membutuhkan waktu yang lama. Saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Nah, ini di sini jadi kita klik saja. Terus kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Tunggu ya. Kita next. Nah, di sini kan ada kalau kalian mau pengganti tempat penyimpanannya juga bisa, tapi eh, bisa juga kalian memilih dengan by default aja. Tapi di sini saya memilih untuk by default saja penyimpanannya.
Tadi di ya saja. Ya. Kemudian di sini kan create menu. Iya, di sini kan kita kita klik next saja. Select the clear the. Berarti ini kita select all dan kita next. Hmm, saya terus yuk. Bentar, apakah ini perlu di. Oke, jadi di sini kita klik saja, kita next. Nah, ini berarti dia sudah akan muncul seperti ini tampilannya dia lagi melakukan proses installing. Kita tunggu saja. Kita finish. Oke, sebentar. Oke, dulu. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Kita tinggal accept aja. Bentar. Kita tinggal, bentar ya. Belum kebagi ya. Terus kita uh, pilih yang forever yang free. Oke, saya nggak gangguan seperti itu. Oke, kita sudah berhasil. Tadi kan kita klik accept, terus kita klik yang free. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam DB Visualizer. Jadi seperti inilah tampilan dari dalam DB Visualizer-nya. Kemudian kita langsung saja bisa create connection. Terus kita pilih PostgreSQL. Nah, kita pilih PostgreSQL karena itu yang kita gunakan untuk audit kita. Gitu. Sudah seperti ini, kita akan melakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, ini harus kita tidak boleh ada yang salah ya. Jadi kita harus eh, cek baik-baik, sabar. Baik, di sini kita tinggal mengisi saja autentikasinya. Seperti kita tahu, kalau yang sudah disetting oleh Odoo itu database user kita itu adalah OpenPG yang secara otomatis. Kalau teman-teman lupa, bisa ke file Odoo kalian, terus buka ke file, bentar saya tunjukkan aja. Nah ini, isi download Odoo 16 server ke server, kemudian pasti ada ini, ada file odoo.konfigurasi ini, terus open with di sini. Nah, di sini tuh ada tuh ada DB password, terus ada DB DB user juga. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke yang tadi. Di PNPG, terus ini tuh ya. Terus kita bisa eh ping connect, ping server. Oke, kita oke. Kita buka dulu lokal kita. Oh, di lokal kita. Hmm,
Oke. Nah, jadi tadi bukan ping server ya, harusnya kita connect dulu. Nah, ini saya sudah connect. Jadi saya dari connect, berubah jadi dari connect karena saya sudah berhasil mengkonekkannya. Kemudian bisa dilihat di sini di PostgreSQL-nya muncul database-database saya, ada Monadata, Source, terus ada default dari yang kita gunakan di sini, kita gunakan yang by default saja. Oke, sebenarnya kita juga lihat. Hmm, kita bisa ke audio 16-nya saja sekarang. Bentar. Baik, tadi saya sempat pause dulu karena harusnya yang saya gunakan itu eh, apa database yang Monada Source bukan yang default tadi seperti data. Jadi saya buat lagi. Saya bingung nih, makanya saya dihapus. Ini di disconnect aja yang ini. Kita sudah mendiskonekkan yang ini. Disconnectkan saja. Karena yang kita gunakan itu yang ini. Yang ini kita gunakan. Oke, ini kita gunakan. Kita ping server. Successful berarti sudah. Kita sekarang ke scheme. Terus kita ke public. Nah, ini sudah muncul. Kita akan ke Odoo dulu. Kita masuk ke kita. Oh, saya harus bikin dulu ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam Odoo kita. Maka sekarang, jadi yang harus dilakukan adalah kita menginstall. Kalau misalkan database kayak database yang baru, berarti kan harus menginstall modul purchase lagi. Tapi karena ini database lama, jadi saya sudah ada modulnya di sini. Oke, sudah seperti ini. Saya kembali lagi ke DB Visualizer saya. Nah, di sini kita tadi kan sudah klik scheme, terus public, terus di sini ada beberapa pilihan. Kita klik tables, tapi kita open with in new tab. Nah, ini di salah satu Monada source. Nah, jadi seperti itu ini kan banyak nih tabel-tabel muncul di sini. Banyak sekali kan teman-teman. Jadi kita bisa ketik reference saja supaya kita bisa misalnya untuk visualisasinya tuh bisa lebih apa namanya terlihat yang kita mau tampilkan tuh hubungan antara tabel satu ke tabel yang lain tuh jadi kelihatan. Nah, ini lagi loading, kita bisa lihat dia lagi loading di sini agar nanti tertampil di sini. Nah, itu sudah muncul, bakal muncul ya teman-teman. Kita lagi nunggu, seperti inilah kalau dia bisa. Nah, ini kan sudah selesai dia loading yang tadi ya. Tapi masih, kita coba bisa zoom. Nah, ini tuh masih sangat banyak banget tabelnya gitu kan. Jadi pasti masih bingung juga untuk mencari modul kita purchase itu kan. Jadi mungkin kita bisa cari secara manual ini kan all tables kita kita bisa spesifik table. Dan di sini kita bisa cari secara manual modul kita di si purchase tadi. Purchase. Mana ya purchase? Coba lihat teman. Nah, nih kita bisa ini dan kita select
kita select, kita masukkan ke selected table. Nah, sini. Terus kita juga pilih purchase order line karena kita mau melihat hubungan antara mereka berdua juga. Kita oke. Show only selected table in graph. Iya, kita klik show only selected table in graph. Jadi yang muncul cuma mereka aja. Oh, jangan jangan cuma sebar. Wait. Berarti ini tidak perlu diklik. Karena kita ingin melihat juga hubungan-hubungan dengan yang lain. Sebentar. Nah, ini kan kalau kita zoom jadinya lebih apa ya, lebih clear ya. Maksudnya eh kita lihat di purchase order ini purchase order, kemudian purchase order line itu yang mana ya? Ini kan purchase order nih. Ada ID, ada partner ID, ada currency ID, company ID, name dan lain-lain. Kemudian untuk purchase order line-nya itu di sebelah coba kita dulu. Nah, purchase order line itu ada ID juga, ada. Tapi di sini yang membedakan itu di sini tuh ada kayak quantity gitu, ada pada quantity. Gitu. Nah, jadi di sini tuh kayak prosesnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba kembali ke yang tadi. Kita mau coba eh melihat keterhubungan tabel satu dan tabel yang lain. Oke, sekarang kita ingin mencoba melihat hubungan dari apa yang ada di dalam processor ini dengan apa yang ada di dengan tabel-tabel lain gitu. Cara pengeceknya itu adalah dengan kita mengklik eh apa namanya garis yang sesuai dengan di sini gitu. Jadi saya mau mengecek partner ID. Nah, kita ikuti ini dia terhubung ke tabel mana di sini. Nah, dia terhubung ke sini ke rest partner menghubungkan ya. Berarti bisa kita lihat di sini, berarti purchase order itu memiliki eh, kayak berhubungan dengan lebih dari satu purchase order, bisa partner. Bagaimana bahasanya? Bentar. Saya susah bahasanya dulu. Oke, baik, maaf. Dari tadi kita melihat dari garis ini kita bisa melihat bahwa satu partner itu bisa memiliki banyak sekali purchase order, kan? Banyak purchase order dan purchase partner bisa memiliki banyak partner. Eh, Kalau dari deskripsi tadi, maka ini tuh adalah dia tuh bentuknya adalah many to one, bentuk hubungannya. Oke, maaf ini dia lagi nge-lag.
Jadi kita juga bisa lihat bahwa relasi-relasi yang ada di sini banyak sekali. Kita bisa lihat dari mungkin produk, misalkan produk, mana ya, produk. Kita mau hubungan produk dengan purchase itu bagaimana? Karena kan kita kalau mau bikin purchase order itu pakai produk. Nah ini kan produk. Terus kita eh, misalnya produk dia tuh terhubungnya tuh kemana gitu. Oh ya ini kita produk-produk dia terhubungnya ke purchase order line. Nah, ini dia ke purchase order line. Berarti karena tadi kan dia cuma satu, lihat deh, dia cuma satu kan. Tadi kan many to one, berarti itu one to many ya, teman-teman. Mungkin kalau visualisasinya di Odoo itu seperti ini. Odoo. Ya, jadi di sini misalkan kita mau create purchase order. Nah, purchase order line itu yang di sini. Jadi kita bisa eh, memasukkan banyak produk gitu. Jadi di sini purchase order line. Kalau purchase order itu dia tuh di sini dia ada information seperti itu. Nah, itulah hubungan-hubungan dari tabel-tabel yang sudah kita lihat di dalam DB Visualizer dengan modul saya itu modul purchase. Eh, Sekian video tutorial instalasi DB Visualizer sekalian dengan mengkonek ke modul 16 dengan modul purchase. Terima kasih untuk perhatiannya.